Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 pagi, warga di sekitar area kebun kelapa sawit Desa Bukit Jaya, Lamandau, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan penemuan sesosok tubuh wanita yang berlumuran cairan merah dan tampak jelas banyak sekali bekas serangan sajam di sekujur tubuhnya. Tergeletak tidak lagi bernyawa di tengah hamparan rerumputan di antara pepohonan kelapa sawit. Sosok wanita tersebut adalah Ibu Ratna, dikenal warga sebagai seorang penjual pentol keliling yang sangat ramah dan bekerja keras. Dua orang anak perempuan yang pertama menemukan tubuh sang ibu tergeletak di tengah perkebunan sama sekali tidak menyangka tragedi seperti ini akan menimpa keluarga mereka. Apalagi jika melihat banyaknya bekas serangan di tubuh sang ibu, seolah pelampiasan dari rasa dendam si pelaku kepada sang ibu. Tetapi apakah ada yang sebegitu dendamnya kepada sosok ibu yang dikenal baik ini? Siapa sih pelaku yang begitu tega menghabisi nyawa Ibu Ratna dengan cara seperti ini? Sobat Mbak Tiwul semua, kita ikuti sebuah kisah kasus dari Lamandau, Kalimantan Tengah ini sampai akhir ya. Ibu Ratna adalah seorang wanita berusia 48 tahun yang berasal dari Jawa Barat dan sudah sejak lama beliau pindah ke Kalimantan Tengah, tepatnya di Desa Bukit Jaya, Kabupaten Lamandau. Pada sekitar tahun 90-an, di usianya yang ke-17 atau 18 tahunan, Ibu Ratna menikah dengan seorang pria bernama Ade Kuswanto. Dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai anak laki-laki yang mereka beri nama Samsudin atau biasa juga dipanggil dengan nama Ajis. Tapi entah karena permasalahan apa, pernikahan pertama Ibu Ratna itu pun harus berakhir dengan perpisahan. Dan setelah perpisahan tersebut, Ibu Ratna kemudian menikah kembali dan dikaruniai beberapa anak dalam pernikahan keduanya. Untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya yang cukup besar itu, Bu Ratna yang memang dikenal sebagai sosok yang tangguh dan bekerja keras, tidak ragu untuk berjualan secara keliling dengan gerobaknya menjajakan pentol bakso, berkeliling perumahan sekitar sampai ke arah pabrik-pabrik yang ada di sekitar kawasan tersebut terus beliau jalani dengan senang hati. Yang penting anak-anaknya bisa hidup dengan layak dan bisa sekolah dengan baik. Saat ini Ibu Ratna tinggal di sebuah rumah yang ada di Desa Bukit Jaya bersama adik-adik dari Ajis. Sedangkan Ajis sendiri sudah menikah dan sudah memiliki seorang anak dan mereka tinggal beda rumah dengan Ibu Ratna. Tapi Ajis belum memiliki pekerjaan yang jelas. Dulu kabarnya sempat berjualan kelapa tapi tidak diteruskannya. Diperoleh sebuah fakta bahwa hubungan antara Ibu Ratna dengan Ajis si anak sulung ini tidak terjalin dengan begitu baik sobat. Ajis sendiri merasa jika setelah sang ibu berpisah dengan ayah dari Ajis atau suami pertamanya, kemudian menikah kembali untuk kedua kalinya, sang ibu jadi kurang perhatian sama Ajis, lebih memperhatikan adik-adiknya dibanding dirinya. Ajis merasa kurang diperhatikan. Dan entah karena sebab ini atau bukan, Ajis kemudian tumbuh menjadi pribadi yang suka berbuat onar, hobi menenggak miras, beberapa kali menyebabkan keributan di daerahnya. Bahkan pada tahun 2017 lalu atau saat usianya 22 tahun, Ajis pernah masuk bui karena terlibat dalam aksi curanmor dan dihukum bui selama 3 tahun saat itu. Selain berbuat onar di luar rumah, Ajis ternyata juga pernah didapati akan melakukan tindak kekerasan kepada sang ibu dan sampai pernah hampir saja melakukan pemerkosaan kepada ibu kandungnya sendiri. Ya Allah, serem banget ya sobat. Entah karena kurang merasa diperhatikan oleh sang ibu hingga akhirnya jadi biang onar, atau sebaliknya sang ibu merasa kurang bisa dekat dan kurang bisa merangkul si anak sulung itu karena karakter Ajis sendiri yang keras seperti ini. Seperti sebuah lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya ya sobat. Tapi pada intinya hubungan antara Ajis dan ibunya tidak bisa berjalan secara harmonis.
Semenjak Ajis tinggal sendiri dengan istri dan anaknya, suasana di rumah Ibu Ratna menjadi lebih tenang. Sang ibu terus menjajakan pentolnya dan anak-anak yang masih tinggal serumah dengannya juga bisa menjalankan aktivitas hariannya dengan lebih tenang. Ada yang sudah bekerja dan ada yang masih sekolah. Yang paling kecil masih berusia 13 tahun dan duduk di bangku SMP saat ini. Tapi Mbak Tiwul tidak mendapatkan informasi yang pasti mengenai berapa total putra-putri dari Ibu Ratna ya sobat. Yang punya info valid boleh menambahkan di kolom komentar ya. Di tengah-tengah Ibu Ratna dan adik-adik dari Ajis sedang menikmati hari-hari yang tenang, datanglah Ajis si anak sulung ke rumah mereka di hari Rabu tanggal 18 Juni 2025. Di mana awalnya kedatangan Ajis ini berjalan dengan biasa dan baik-baik saja. Pria 30 tahun tersebut hari itu merasa ingin dimanjakan oleh sang ibu. Dia berusaha mencari perhatian sang ibu. Tapi di luar prediksi Ajis, ternyata sang ibu merasa risih saat itu dan terus menghindar. Terus menepis pergerakan Ajis yang selalu mencoba mendekat. Ya mungkin Bu Ratna belum bisa melupakan saat si anak sulung dulu pernah mencoba memperkaosnya ya sobat. Dan tentu saja penolakan sang ibu itu membuat Ajis emosi. Timbullah percekcokan di dalam rumah tersebut antara Ajis, sang ibu dan adik-adik dari Ajis. Ajis merasa tidak lagi dianggap anak di sana. Ajis merasa sang ibu lebih menyayangi adik-adiknya daripada dia. Ajis begitu emosi sampai mengancam akan merusak kerombong jualan pentol sang ibu. Sebegitu marahnya Ajis saat itu. Tapi alhamdulillah tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat itu. Ajis lebih memilih untuk pergi meninggalkan rumah sang ibu, mencoba menenangkan diri di luar. 2 hari kemudian, tepatnya hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 adalah hari yang cukup penting bagi si anak bungsu, yaitu hari pengambilan raport. Maka sejak pagi hari sang ibu sudah bersiap untuk pergi ke sekolah bersama si anak bungsu. Mengenakan gamis warna abu-abu dan kerudung yang serasi, pagi itu Ibu Ratna tampak cantik siap untuk pergi ke sekolah. Sekitar pukul 8:30 pagi mereka berdua yaitu Ibu Ratna dan si anak bungsu berjalan menuju ke sekolah yang jaraknya hanya sekitar 200 meteran dari rumah. Dan untuk menyingkat waktu, Ibu Ratna memilih jalur yang melewati kebun kelapa sawit, bukan jalur jalan umum. Sesampainya di tengah-tengah perjalanan, Ibu Ratna tiba-tiba merasa ingin buang air kecil dan teringat ada barang penting yang tertinggal di rumah. Maka beliau pun meminta sang anak untuk lanjut saja jalan ke sekolah, sementara dirinya putar balik pulang ke rumah sebentar untuk buang air kecil dan mengambil barang tadi. Mereka berdua kemudian berpisah di tengah jalan. Sang ibu juga berjanji akan segera menyusul sang anak ke sekolah lagi nanti. Si anak bungsu telah sampai di sekolah tidak lama kemudian. Dirinya masih terus menunggu datangnya sang ibu. Harusnya sih cepat karena jarak antara rumah dan sekolah kan tidak jauh. Tapi kenapa ya sampai setengah jam kemudian sang ibu tidak juga muncul? Karena merasa penasaran, si anak bungsu ini pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi kali itu dia memilih jalan lewat jalan umum. Sesampainya di rumah, dia langsung mencari sosok sang ibu. Tapi nihil sobat. Ternyata menurut kakaknya sang ibu belum pulang ke rumah sejak pergi mengambil rapot tadi. Mereka berdua diliputi perasaan keheranan dan sedikit panik saat itu. Kemana ya sang ibu mereka? Saat dihubungi handphonenya kondisinya aktif tapi tidak kunjung diangkat. Kakak adik itu pun segera memutuskan untuk menyusuri jalan ke arah sekolah yang pagi tadi dilewati oleh ibu. Dan sekitar kurang lebih 100 meter dari rumah mereka, kakak adik tersebut melihat sesosok tubuh terbaring di tengah perkebunan. Mereka kenal betul dengan gamis yang dipakai oleh sosok tersebut. Dan sobat, benar saja, setelah mereka dekati, sosok itu adalah Ibu Ratna, ibu mereka. Cairan merah membasahi sekujur tubuh ibu mereka, kerudung menutupi sebagian wajahnya, dan banyak sekali bekas serangan sajam di tubuh sang ibu. Ya Allah, mereka berdua pun segera berteriak meminta pertolongan dari warga sekitar.
Dan tidak lama kemudian lokasi ramai dikerumuni oleh warga yang berusaha menolong. Tubuh Ibu Ratna tampak sudah tidak bernyawa saat itu. Segera mereka bawa ke Puskesmas Bukit Jaya. Dan di antara warga yang menolong itu tampak pula Aziz, si anak sulung yang 2 hari lalu cekcok dengan ibunya. Dia tampak menangis meraung, sedih sekali melihat kondisi ibunya. Aziz pun ikut mengantar sampai ke puskesmas. Tidak henti dia menangisi kondisi ibunya tersebut, seperti ada penyesalan yang begitu dalam di hatinya. Pihak kepolisian pun segera dihubungi karena dari kondisi tubuh Ibu Ratna besar kemungkinan bahwa ini adalah tindakan penghabisan nyawa oleh seseorang. Tidak lama kemudian tim kepolisian Polres Lamandau pun datang untuk olah TKP dan juga mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi. Dari visum luar diperoleh hasil bahwa ada sekitar 30 bekas serangan sajam di tubuh Ibu Ratna, di punggungnya, dada, perut, dagu, hingga tangan. Dan serangan tersebut juga sampai di bagian vitalnya yaitu jantung, sampai membuat Ibu Ratna kehilangan banyak cairan merah. Inilah penyebab hilangnya nyawa beliau. Banyaknya bekas serangan sajam ini juga membuat polisi menduga bahwa pelaku kemungkinan besar memiliki sebuah dendam kepada Ibu Ratna. Siapakah si terduga pelaku tersebut? Berbagai pernyataan dari beberapa saksi pun mengerucutkan kemungkinan pelaku kepada sesosok pria yang sangat dekat dengan kehidupan Ibu Ratna. Dia adalah Samsudin alias Aziz, anak sulung dari Ibu Ratna sendiri. Tidak lama kemudian Aziz pun diamankan dan dibawa ke markas untuk diinterogasi. Di sana pria 30 tahun itu terus mengelak dirinya mengaku tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Hingga 3 hari lamanya Aziz terus mengelak sobat. Tapi akhirnya karena terpojok oleh bukti-bukti serta pernyataan dari beberapa saksi, keluar juga pengakuan dari Aziz, keluar pula motif serta kronologi kejadiannya. Kita masuk ke motif serta kronologi sesuai keterangan dari tersangka ya sobat. Aziz akhirnya mengaku bahwa dialah yang menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Hal itu dia lakukan karena merasa sakit hati, merasa sang ibu tidak lagi menganggapnya anak, terlebih setelah pernikahan sang ibu yang kedua. Aziz merasa jika sang ibu lebih memperhatikan adik-adiknya. Puncaknya adalah pada tanggal 18 Juni lalu saat Aziz datang berkunjung ke rumah sang ibu, meminta perhatian dari sang ibu, ingin dimanjakan ibu. Tapi ternyata saat itu Ibu Ratna terus menghindar dan menepis dirinya. Aziz pun menjadi emosi. Perasaan ditolak itu terus terbawa sampai keesokan harinya, Kamis tanggal 19 Juni 2025. Aziz mulai menyiapkan rencana untuk menghabisi ibunya. Dia asah sebuah pisau di dinding kamar mandinya, kemudian sajam itu dia masukkan ke dalam tas lempangnya. Setelah itu di malam harinya Aziz melakukan kebiasaannya yaitu mengkonsumsi miras. Lalu keesokan harinya, Jumat tanggal 20 Juni 2025, Aziz mengetahui jadwal sang ibu yang akan mengambil rapot ke sekolah adik bungsunya. Maka pagi itu dia cepat-cepat bersiap, membawa pisaunya, kemudian dia pergi menuju ke arah rumah sang ibu. Di tengah-tengah perjalanan, Aziz sempat berhenti sebentar di sebuah minimarket lokal. Dia membeli obat batuk saset cair 1 pak yang berisi 30 saset. Dia ambil sebatnya, dia isap sebat. Setelah itu dia konsumsi 12 saset obat batuknya. Merasa masih kurang Mabora, dia minum 6 saset lagi. Jadi total ada 18 saset dia konsumsi sobat. Dan kebiasaan Mabora obat batuk cair ini sudah dia lakukan sejak tahun 2023. Setelah Aziz merasa cukup Mabora dan rasa iba sudah tumpul di hatinya, langkah Aziz makin mantap menuju ke rumah sang ibu. Pertama dia awasi dulu dari jauh. Sekitar pukul 8:30 pagi dia lihat sang ibu keluar dari rumahnya dengan seorang adiknya, berjalan menuju ke sekolah melewati jalur kebun kelapa sawit. Aziz mengikuti mereka dari jauh, bersembunyi di antara pepohonan sawit. Aziz berencana akan menghabisi sang ibu sepulangnya nanti dari ambil rapot.
Tapi ternyata tidak lama kemudian, hanya jarak beberapa menit, tampak sang ibu putar balik berjalan menuju ke rumahnya lagi sendirian. Sedangkan sang adik meneruskan langkahnya ke sekolah. Sebuah kesempatan besar bagi Aziz pun datang. Saat sang ibu berjalan melewatinya yang masih bersembunyi di balik pepohonan, Aziz langsung keluar dari persembunyiannya dan dengan cepat dia serangkan pisau ke arah punggung ibunya. 3 kali dia lakukan, sobat. Sang ibu yang terkejut kemudian berbalik badan dan berusaha menangkis serangan dari sang anak. Tapi tangannya malah terkena serangan sajam Aziz. Tubuh Ibu Ratna pun terjatuh ke tanah terus berusaha menangkis. Tapi serangan Aziz tidak juga berhenti, sobat. Berkali-kali pria itu serangkan sajamnya ke tubuh sang ibu. Perut, dada, dagu, tangan tidak ada yang luput dari serangan sajamnya. Sampai sekitar total 30 kali serangan. Setelah dia lihat sang ibu tidak lagi berdaya, Aziz pun bergegas pergi dari lokasi. Dia buang pisaunya ke semak-semak, kemudian berlari menuju sepeda motornya dan langsung pulang ke rumah. Dia cuci bersih tubuhnya yang terkena cipratan cairan merah sang ibu dan segera ikut kembali ke tempat kejadian perkara setelah mendengar kabar bahwa tubuh ibunya telah ditemukan warga. Di sana Aziz berusaha membuat alibi dengan menangis meraung di samping tubuh sang ibu. Dia pun ikut mengantar sang ibu ke puskesmas. Semua dia lakukan agar tidak dicurigai. Tapi polisi tidak semudah itu dikelabui tentu saja. Berkat kesaksian dari berbagai pihak dan bukti-bukti lainnya, usaha sandiwara Aziz pun dengan mudah dipatahkan. Motifnya adalah sakit hati yang memang sudah lama dan puncaknya di hari Rabu kemarin. Kemudian yang bersangkutan sebelum melakukan aksinya juga sudah meminum obat batuk banyak 18 saset. Atas tindakannya tersebut, Aziz pun dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 mengenai pembunuhan dan 340 mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara maksimal 20 tahun. Selain itu, tim kepolisian juga menyiapkan sebuah pasal alternatif, yaitu pasal 354 KUHP mengenai penganiayaan berat. Tergantung bagaimana hasil sidangnya kelak ya sobat. Kita doakan saja semoga Aziz bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dan untuk sang ibu, Ibu Ratna, si wanita tangguh, semoga sekarang sudah dapat beristirahat dengan tenang di sana, diampuni segala dosa dan diterima semua amal ibadahnya. Serta untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan dan keikhlasan senantiasa. Amin ya Allah. Bagaimana sobat pendapatnya mengenai kasus ini? Banyak yang bilang Samsudin alias Aziz ini adalah malin kundang zaman modern. Ada yang bilang malin kundang aja sungkem sama Aziz. Tapi ada juga yang mencoba berpikir mungkin memang sang ibu yang salah. Kurang perhatian pada si anak sulung. Tapi seharusnya ya, menghabisi nyawa juga bukan sikap yang dibenarkan kan? Jangan lupa tulis pendapat sobat semua di kolom komen ya. Demikian kisah kasus dari Lamandau kali ini. Semoga selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.